terus sebagai organisasi perjuangan. Dan ketika itu atas inisiatif dari Ketua Mahkamah Agung dan dari Menteri Kehakiman, maka IKADIN ini dibentuk sebagai satu-satunya organisasi advokat. IKADIN ini dibentuk secara volunteer atas kesepakatan daripada advokat di seluruh Indonesia pada saat itu. Namun dalam perjalanannya kemudian terjadi perpecahan, sehingga timbul banyak organisasi advokat baru. Nah, kemudian sebenarnya pada saat itu para advokat Indonesia bercita-cita agar di Indonesia ini hanya ada satu organisasi advokat. Sehingga para advokat Indonesia pada saat itu berjuang agar supaya di Republik Indonesia ini bisa terbentuk satu-satunya organisasi advokat. Akhirnya di tahun 2003 DPR RI bersama-sama dengan pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa asas daripada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu adalah berasaskan satu-satunya organisasi advokat. Jadi artinya di dalam undang-undang advokat ini hanya diakui satu organisasi advokat yang mewakili negara. Jadi kaitannya dengan IKADIN itu apa, kemudian PRADIN itu apa? Jadi ketika undang-undang advokat ini disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, maka di dalam pasal 28 Undang-Undang Advokat ini disebutkan bahwa diberikan tugas kepada organisasi advokat, Ikatan Advokat Indonesia, 8 organisasi advokat pada saat itu. Pertama, Ikatan Advokat Indonesia, yang kedua Asosiasi Advokat Indonesia, kemudian yang ketiga adalah Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, IPHI, kemudian yang keempat itu adalah Serikat Pengacara Indonesia, kemudian yang kelima itu adalah Himpunan Advokat Pengacara Indonesia atau HAPI, kemudian yang keenam itu adalah Himpunan HKHPN, Himpunan Pengacara Pasar Modal, kemudian yang ketujuh itu adalah Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, dan yang kedelapan itu adalah APSI, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia. Jadi undang-undang advokat ini memberikan mandat kepada 8 organisasi advokat yang ada ketika itu untuk membentuk satu-satunya organisasi advokat yang kemudian kita kenal dengan PRADIN. Jadi inilah sejarah daripada berdirinya PRADIN. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana tentang posisi IKADIN? IKADIN ini adalah organisasi pendiri, salah satu organisasi pendiri daripada PRADIN. IKADIN sebagai organisasi advokat, IKADIN sebagai organisasi perjuangan, konsisten, komitmen bahwa hanya PRADIN lah sebagai satu-satunya organisasi advokat. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, maka seluruh kewenangan negara yang berkaitan dengan profesi advokat itu diserahkan sepenuhnya kepada PRADIN. Apa saja kewenangan negara yang kemudian menjadi kewenangan PRADIN? Ada 8 kewenangan negara terkait dengan profesi advokat. Apa itu? Pertama, PRADIN itu diberi kewenangan untuk membentuk Kode Etik Advokat Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian PRADIN itu diberi kewenangan untuk membentuk Dewan Kehormatan. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan sedikit tentang kenapa PRADIN itu diberi kewenangan untuk membentuk Dewan Kehormatan. Banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa seolah-olah advokat itu adalah pekerjaan. Itu pemahaman yang salah. Jadi advokat itu bukanlah pekerjaan, tapi profesi. Karena profesi maka ia harus tunduk pada kode etik. Jadi semua profesi apapun ia harus mempunyai kode etik. Demikian juga dengan advokat. Jadi sebenarnya kode etik advokat itu merupakan pedoman tertinggi bagi setiap advokat ketika ia menjalankan profesinya. Kemudian yang ketiga,
Kewenangan yang ketiga, peradi itu diberi kewenangan untuk mengawasi advokat. Jadi kawan-kawan sekalian, saya kira sudah tahu semua, kawan-kawan ini dalam tingkah lakunya ketika menjalankan profesinya, bahkan dalam tindakan sehari-harinya, ini diawasi oleh peradi. Ya. Sehingga keempat, kewenangan daripada peradi itu adalah membentuk komisi pengawas advokat. Jadi komisi pengawas advokat inilah yang akan mengawasi tingkah laku daripada advokat. Jadi saya berharap teman-teman yang advokat, baik itu Ikadin maupun Pradi yang ada di wilayah Kasih dan Madiun, untuk ketika menjalankan profesi advokat, jangan Ketua Bidi Haryadi SH, Wakil Ketua Suprianto SH, Sekretaris Helmi Abidin SH, Menteri Wakil Sekretaris Heri Purwanto SH. Bidang pembelaan profesi dan organisasi Prio Sarjono, Hari Purwanto. Bidang pendidikan profesi dan kajian hukum Muhammad Fitria Ramadan. Bidang perlindungan perempuan, anak dan disabilitas Deva Rita Hayu Anandari. Penasehat Priyono. Penasehat Burhanuddin. Bidang pembelaan profesi dan organisasi Prio Sarjono, Hari Purwanto. Bidang pendidikan profesi dan kajian hukum Muhammad Fitria Ramadan. Bidang perlindungan perempuan, anak dan disabilitas Deva Rita Hayu Anandari. Penasehat Priyono. Penasehat Burhanuddin. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. DPJ Ikadin Ngawi. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia nomor 089/BP/. Ketua Edik Kota Madiun, Direktur BPJS Ketenagakerjaan Madiun, yang terhormat Bupati Pacitan atau yang mewakili DPRD Pacitan, dan segenap undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bidi Haryadi SH, Wakil Ketua Suprianto SH, Sekretaris Helmi Abidin SH, Menteri Wakil Sekretaris Heri Purwanto SH, Ngawi masa bakti 2019-2023. Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia menimbang dan seterusnya bidang organisasi dan pengambilan bidang organisasi dan pembelaan profesi advokat Ketua Gempar Pambudi SH, Zainal Arifin SH. Bidang pengkajian dan penelitian hukum Ketua Basuki Rahmat SH, Devi Septia. pimpinan cabang Ikatan Advokat Indonesia. Terlebih dahulu saya ingin bertanya pada saudara-saudara, apa Ikadin? India, Vietnam, Kamboja, Iran, dan beberapa kota lain selalu datang ke Indonesia untuk melakukan studi banding. Itu satu bukti bahwa Pradi sudah dapat meningkatkan dirinya sebagai organisasi profesi yang sangat disedani. Bahkan kalau boleh saya katakan, sampai-sampai saya sendiri pernah diundang oleh Kaisar Jepang dan permasyuri ke Tokyo dalam kedudukan saya sebagai ketua Pradi, bertemu langsung dengan Kaisar dan permasyuri, berbincang-bincang dengan beliau mengenai Pradi ini. Oleh karena itu kita patut berbangga atas hal itu. Namun sekarang kita punya tantangan. Tantangan yang sangat besar adalah
Karena akhir-akhir ini terjadi degradasi kualitas advokat di Indonesia.